Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Adelia Putri, NIM 711881070. Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial cara proses pengolahan data menggunakan aplikasi Winstep. Setelah kita lihat, di sini ada tampilan awal dari aplikasi Winstep. Pertama-tama, kita klik No pada tampilan awal Winstep. Lalu kita klik Excel atau RSST. Di sini ada tampilan Select Data to be Converted to Winstep Format. Kita klik Excel. Karena data mentah yang kita gunakan itu Excel. Nah, di sini telah muncul menu edit, di mana file Excel yang kita punya akan disimpan. Caranya, klik Select Excel File untuk mencari file Excel tersebut. Nah, bila sudah ada, kita klik tugas abilitas, file Excel yang akan diproses. Kita klik Open. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita Maximus. Nah, di sini terdapat data set name, itu set 1, number of Excel case ada 20, number of Excel variable ada 22. Nah, di sini tugas kita mengisi item response variable dan mengisi person label variable. Caranya, di bagian order variable terdapat number item 1 sampai dengan item 20. Nah, item response variable itu berisi item mana saja yang kita hendak akan analisa. Caranya, dari order variable, kita klik yang item 1 sampai dengan item 20. Kita copy, lalu kita paste ke item response variable. Lalu bila sudah, kita mengisi person label variable. Caranya, kita klik number 1, kita copy, lalu kita paste. Nah, di bagian person label variable itu, kalau ada nama, jenis kelamin, atau usia, maka harap dimasukkan saja. Nah, file saya itu hanya berisi number saja, maka saya memasukkan number. Lalu order variable, semua data itu tidak usah diapa-apain, artinya datanya itu nggak usah dihilangkan. Lalu lanjut ke step berikutnya, itu di bagian atas ada Construct Winstep File. Kita klik. Nah, di sini itu muncul pilih yang bagian mana yang kita akan save. Caranya, kita buat nama yang kita akan save, yaitu kita buat namanya tugas abilitas. Nah, bila sudah, kita klik save, maka akan muncul tampilan seperti ini dengan judul tugas abilitas Notepad. Nah, di sini itu terdapat item 1 sampai dengan item 20. Yang artinya data ini berhasil kita proses. Nah, selanjutnya kita close. Nah, ini juga kita close sampai ke menu awal Winstep. Kita perbesar. Nah, bila sudah ada kedap-kedip seperti ini, kita enter 1 kali.
maka akan muncul masuk ke tempat save as file yang terakhir. Nah, kita klik tugas abilitas, kita open, lalu kita enter 2 kali. Nah, ini itu adalah resume dari keseluruhan alat ukur kita. Nah, di sini itu tugas kita melakukan cek reliability alat ukur ini. Caranya, klik output table, kita klik 3.1 summary statistik. Nah, di sini muncul tampilan ada input yaitu 20% dari 20 item. Nah, di sini itu ada summary of 20 measured person, ringkasan dari 20 orang yang terukur, ada summary of 15 measured item, ringkasan dari 15 item yang terukur, ada summary of 20 measured extreme and non-extreme item, ringkasan dari 20 item yang terukur di dalam ekstrim dan non-ekstrim. Nah, di sini itu Wingstep itu menyampaikan ada 20 item, tapi Wingstep mendeteksi ada 5 item yang terukur, yang skornya sangat tinggi atau maksimum. Nah, ini dilihat dari sini. Maksimum extreme score, yaitu 5 item sebesar 25%. Jadi yang dipakai hanya 15 item dari 20 item. Kalau misalnya 5 item yang paling tinggi kita abaikan dulu, maka person reliability-nya, konsensus orang yang mengerjakannya sebesar 0,78. Yang dibaca yang sejajar dengan model RMC. Nah, ini 0,78. Tapi, kalau yang digunakan keseluruhan atau tetap dilibatkan, maka nilai person reliability-nya sebesar 0,71. Nah, itu cara bacanya sejajar dengan model RMC. Nah, jadi yang mana nih yang kita akan laporkan, yang ada ekstrimnya atau yang sudah dikeluarkan ekstrimnya? Kalau cuma 5 item itu sedikit atau kita abaikan saja. Tolak ukur yang dilibatkan itu adalah jumlah ekstrem lebih dari 20, maka harus kita buang. 20 itu dari mana? Dari pertimbangan atau pengalaman evaluasi. Masih di bawah 20 berarti kita libatkan. Nah, di atas 20 berarti kita buang. Nah, di sini kita lihat maksimumnya ada 5 item. Nah, di sini ada item reliability-nya sebesar 0,78. Yang artinya seberapa konsisten responden dalam mengerjakannya. Nah, kelebihan Wingstep itu selain person reliability-nya ada juga nih item reliability. Ini yang kita laporkan sebagai reliabilitas dari alat ukur. Dilihatnya dari Cronbach Alpha KR-20 person raw score test reliability 0,49. SEM-nya 1,61. Nah, lalu kalau yang di bagian extreme and non-extreme itu kalau ini item reliability-nya 0,71 yang artinya menceritakan seberapa konsistennya alat ukur
yang dipakai secara pribadi atau mandiri. Nah, kalau kita lihat hasil di Cronbach Alpha-nya, KR-20% raw score tes reliability-nya 0,49. Ini artinya hasil interaksi antara person reliability dengan item reliability. Ya, yang inilah yang kita laporkan sebagai reliabilitas dari alat ukur kita. Jadi, reliability-nya ini masih aman, tetapi secara kualitas item belum tahu nih. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan mengevaluasi kualitas itemnya. Nah, untuk melihat kualitas item dari alat ukur, supaya kita langsung, kita pilih yang namanya output file. Kita akan close dulu ini. Nah, di sini sudah terdapat output file. Kita klik item file evaluate. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik Excel. Nah, ini output file ini yang sifatnya bisa diproses ke Excel. Maka kita klik Excel. Nah, yang tadinya teks editornya tercentang jadi tidak tercentang. Lalu kita klik Convert Numerical Label to Numbers. Ini itu informasi yang sifatnya data, variabel yang sifatnya angka, itu dikonfirmasikan menjadi numbers. Nah, lalu di sini ada pilihan Excel decimal point atau Excel decimal koma. Karena laptop saya yang memisahkan angka lanjutannya dengan angka selanjutnya itu dipisahkan dengan poin di desimalnya, maka saya akan memilih Excel decimal point. Nah, bila sudah semuanya, kita klik OK. Maka Excel akan memproses datanya seperti ini. Nah, ini itu output yang dihasilkan oleh WinStep. Nah, aktivitas ini memunculkan data mentah untuk menganalisa dari kualitas itemnya. Jadi, di sini tugas kita menganalisa template analisanya. Jadi, di sini sudah diberikan template analisa dari abilitas. Nah, bila sudah terlihat seperti ini template-nya. Nah, di sini itu ada analisa item tentang tingkat kesulitan, daya pembeda, dan keputusan. Nah, lalu ada juga item fit-nya. Nah, di tingkat kesulitan, alat ukur yang bagus itu kalau ada item yang sangat mudah, cukup sulit, atau sangat sulit. Itu tandanya ideal. Kenyataannya, kadang-kadang semuanya cukup, atau semuanya mudah, atau semuanya sulit. Nggak apa-apa, yang penting terwakili dari kriteria tersebut. Jadi, bila sudah ada data dari WinStep-nya, maka data dari WinStep ini dimasukkan ke template analisa supaya bisa langsung muncul datanya, sehingga memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Nah,
Yang di template analisa abilitas itu yang dikerjakan hanya bagian measure, output mean square, output set standar, PTMA, atau point measure real, dan keputusan. Jadi yang dikerjakan hanya kolom C, D, E, F, K. Nah, caranya kita pindahkan data yang dari min step di bagian measure, kita pindahkan, kita copy, lalu kita pindahkan ke template measure-nya, kita paste, lalu output mean square dan output set standar kita pindahkan. Lalu PTMA-nya juga kita pindahkan. Nah, di sini secara otomatis sudah berubah dari tingkat kesulitan, output measure, output set standar, dan point measure-nya. Nah, di sini itu tugas kita menganalisa dari item nomor 1 sampai dengan item nomor 20. Bila sudah dianalisa, kita buat keputusannya. Nah, di sini item nomor 1 disebutkan sangat mudah, yang berarti potensial dari 20 responden itu hampir semuanya menjawab benar. Nah, item fit-nya fit, lalu daya bedanya jelek. Nah, lalu kita isi nih, keputusannya apa? Kita isi ini terima atau gunakan. Karena dari tingkat kesulitannya itu sangat mudah. Lalu item ini fit dua-duanya. Maka keputusannya kita terima atau gunakan. Lanjut ke item nomor 2. Item nomor 2 itu sulit, tapi itemnya fit dua-duanya, lalu daya bedanya itu sangat mampu. Berarti item nomor 2 ini bagus nih. Jadi keputusannya kita terima atau gunakan. Lalu lanjut ke item nomor 3. Ini tingkat kesulitannya sangat mudah. Tapi ada yang tidak fit nih 2. Jadi itemnya ini tidak fit. Nah, lalu daya bedanya ini jelek. Berarti ini tidak bagus nih item nomor 3. Jadi keputusannya kita buang. Nah, kita tandai dengan blok semua, kita kasih warna merah. Lanjut ke item nomor 4. Ini itu sangat mudah tingkat kesulitannya, lalu fit
Lalu daya bedanya jelek nih. Jadi keputusannya kita terima atau kita gunakan. Karena dua-duanya fit. Lalu lanjut ke item 5. Ini tuh sangat sulit. Tapi itemnya fit, dan daya bedanya sangat mampu. Maka keputusannya kita terima atau kita gunakan. Lalu item nomor 6. Ini tuh tingkat kesulitannya sangat mudah. Itemnya fit, daya bedanya jelek. Maka kita terima atau kita gunakan. Lalu item nomor 7 itu sangat sulit, fit, daya bedanya sangat mampu. Jadi kita terima atau kita gunakan. Item nomor 8 sangat mudah, fit, jelek. Maka kita terima atau kita gunakan. Nomor 9 sangat sulit, fit, sangat mampu. Nah, ini bagus banget nih itemnya. Jadi kita terima atau gunakan. Nah, ini yang sangat mudah, fit, jelek. Jadi kita terima atau kita gunakan. Nah, ini di item nomor 11 ada yang tidak fit. Tidak fit dan fit. Nah, item nomor 11 ini mudah. Namun tidak fit dan daya bedanya itu sangat mampu. Artinya, item nomor 11 ini sangat diduga, sangat mungkin semua responden dapat menjawab dengan benar. Diperhitungkan dari korelasi item ini mampu membedakan. Daya bedanya itu sangat mampu. Artinya, bisa membedakan kalau yang baca bisa berhasil, kalau yang tidak paham bisa tidak tahu, potensial menjadi salah. Jadi kalau yang paham dia mampu menjawab. Hanya saja item ini ada yang tidak fit. Nah, berarti kalau ada satu item yang tidak fit, kita langsung tinjau atau revisi. Kita tulis tinjau atau revisi. Pengertian dari tinjau atau revisi ini pada akhirnya tetap harus muncul istilah gunakan atau buang. Nah, ini keputusan dari tinjau atau revisi ini, yaitu gunakan atau kita buang. Nah, kalau dilihat dari itemnya ini mudah. Belum terwakili pada item-item sebelumnya. Nah, ditinjau dulu kenapa item ini bisa tidak fit gitu. Padahal daya bedanya itu bagus nih, sangat mampu. Nah, kalau mau digunakan itu kita revisi kira-kira apakah ada redaksi item yang terlalu ribet atau terlalu panjang atau bisa jadi membingungkan. Maka kira-kira gimana nih rekomendasi dari merubahnya? Nah, di sini kita tandain dulu, dikasih tanda warna kuning dahulu. Artinya kita tinjau atau revisi. Nanti kita cek ulang. Nah, jadi item nomor 11 itu keputusannya, item nomor 11 ini diterima atau kita gunakan. Karena saya itu butuh tingkat kesulitan item yang mudah,
yang belum terwakili di item sebelumnya, walaupun output mean squaring-nya tidak fit, tetapi output Z standarnya fit, dan daya bedanya itu sangat mampu. Nah, jadi saya akan tetap memakai item ini. Lalu saya akan merubah yang tadinya saya tinjau atau revisi dengan blok kuning. Saya akan seperti sedia kala lagi. Jadi di sini keputusannya saya ubah menjadi terima atau gunakan. Lalu item nomor 12 nih, yaitu ada sangat mudah, tidak fit, fit, dan daya bedanya jelek. Artinya, item nomor 12 ini sangat diduga, sangat mungkin semua responden dapat menjawab dengan benar. Diperhitungkan dari tingkat kesulitannya yang sangat mudah. Tetapi, item ini tidak mampu membedakan karena daya bedanya itu jelek. Nah, hanya item ini tidak fit. Berarti, kalau ada satu item yang tidak fit, kita langsung tinjau atau revisi sama seperti tadi. Nih, terus pengertian tinjau atau revisi pada akhirnya tetap harus muncul istilah gunakan atau buang. Jadi di sini kita tulis gunakan atau buang. Nah, di sini kalau kita lihat item yang sangat mudah ini sudah terwakili pada item-item sebelumnya. Nah, yaitu item nomor 1, 3, 4, 6, 8, 10. Nah, ini ditinjau dulu kenapa item ini bisa tidak fit dan daya bedanya itu jelek. Nah, kalau mau digunakan, kita revisi kira-kira apakah item ini terlalu ribet, atau terlalu panjang, atau membingungkan. Maka, kira-kira gimana nih rekomendasi merubahnya? Nah, di sini kita kasih tanda kuning terlebih dahulu. Nanti kita cek lagi. Jadi, keputusannya item nomor 12 ini dibuang. Karena saya tidak butuh item yang tingkat kesulitannya, item yang sangat mudah, karena sudah terwakili di item-item sebelumnya. Walaupun output mean square-nya itu tidak fit dan output Z standarnya itu fit, tapi daya bedanya jelek, maka tetap saya akan buang. Maka kita ubah menjadi merah. Lalu di sini kita rubah menjadi buang. Lalu kita lanjut ke item 13, nomor 13 itu ada
sangat mudah, fit tidak mampu, berarti item ini kita terima atau gunakan. Lalu 14, sangat mudah, fit tidak mampu, kita terima atau gunakan. Lalu 15, sulit, fit tidak mampu, kita terima atau gunakan. Lalu ada sangat sulit, fit tidak mampu, kita terima atau gunakan. Lalu ada sangat sulit, fit cukup mampu. Nah, ini bagus nih. Kita langsung terima atau gunakan. Lalu ada mudah, fit sangat mampu. Nah, kita terima atau gunakan. Lalu item nomor 19 ini sulit, tidak fit, tapi daya bedanya itu sangat mampu. Berarti ini tidak bagus nih item nomor 19. Jadi keputusannya saya buang. Kita buang karena ini itu nggak fit datanya, walaupun kita butuh item yang sulit dan dia daya bedanya sangat mampu membedakan. Berarti bisa ngasih informasi nih antara orang yang paham dan orang yang tidak paham. Itu bisa diukur oleh item ini, tapi dalam output mesh square-nya ini tidak fit, dan dari output set standarnya ini tidak fit, jadi saya buang keputusannya. Lalu yang terakhir item nomor 20 ada mudah, fit cukup mampu. Nah, ini bagus itemnya, berarti kita terima atau kita gunakan. Jadi dari kesimpulan proses menganalisa item ini, kesimpulannya itu kita ada 20 item, ternyata ada 3 item yang dikatakan jelek karena tidak fit. Rekomendasinya saya buang. Nah, ada 2 item yang termasuk dalam kategori ditinjau atau direvisi. Tetapi ada 1 item yang saya masukkan dalam kategori item fit, yaitu item nomor 11. Dan saya butuh item tersebut karena tingkat kesulitan item yang mudah sedikit terdapat pada keseluruhan sampai item nomor 20. Dan ada 1 item yang saya buang, yaitu item nomor 12, karena item tersebut termasuk dalam kategori item tidak fit, yaitu item nomor 12. Saya tidak butuh item tersebut karena tingkat kesulitannya itu terlalu mudah, sudah banyak terdapat di beberapa nomor sebelum item nomor 12 dan setelah item nomor 12. Nah, demikian cara proses pengolahan data menggunakan WinStep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.